Kembali lagi dulur dalam channel Ki San San. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tekan tombol lonceng. Tenot, 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 tenot. Ini ngomong-ngomong epilepsi ya. Ini mau nerusin komentarnya Dulur Ki San San. Ini kan udah dikasih kronologinya itu yang epilepsi itu udah dikasih. Ini untuk penyembuhannya ke depannya itu harus seperti apa? Ini katanya ini bukan dari orang tua, jadi yang kenanya itu anaknya. Terus dari katanya itu anak saya kalau sakit panas selalu kejang-kejang. Padahal sudah di EGG, di radiologi dan nggak ada riwayat epilepsi. Nah itu katanya minta nasihatnya itu harus gimana? Ini yang tadi hampir sama yang pembahasan yang tadi ya. Iya. Ini untuk orang tua lebih introspeksi. Introspeksi. Itu biasanya masih ada ranah siriknya. Ini maaf loh, bukannya apa ya. Ini biasanya yang saya tangani, ini biasanya masih ada ranah sirik. Entah itu sirik batinnya atau dohiriyah. Sirik batinnya bisa jadi sirik dohiriyah. Bisa. Tak kasih contoh. Jangan tahu tasbih. Iya. Tasbih jangan pakai. Jangan ambil minyak. Terus tasbih ini jangan minyakin. Terus buat zikir. Zikir jenengan katanya seumpama maaf ya, contoh sholawat Jibril. Orang bilang buat rezeki katanya. Iya. Berarti itu untuk introspeksi apa yang untuk mencari keduniawian. Kalau keduniawian. Nah, dari batinnya ini akhirnya terlahir menjadi dohiriyah. Akhirnya dia tasbih sudah saya buat zikir ini. Ya. Sudah buat asma ini. Tanpa sadar dia membuat sendiri wadah namanya sirik dohiriyah. Ini halus nggak? Halus. Lagi sirik batinnya lari ke sirik dohiriyah. Ketika jenengan sholat duha. Sholat duha buat apa? Orang bilang rezeki. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti keubahnya sholat itu untuk keduniawian. Dari batinnya menjadi dohiriyah. Masuk enggak bro? Masuk tahajud juga. Nah, jangan bilang jangan sendiri loh. Iya. Nih, ini soal tahajud nih kayak gini. Iya. Belajar ilmu-ilmu agama, ya. Karena ketidaktahuan kita ingin tahu ini namanya. Karena sholat tahajud ini malam hari, paling bagus sepertiga malam dan dianjurkan kita tidur. Habis bangun tidur kan, artinya ketika tidur ini kita nggak sadar, kita diberikan hidayah oleh Allah, kita tersadar, ini namanya bangun. Lalu bersegeralah dengan mencari ilmu-ilmu yang kepada Allah, membenahi diri, membenahi akhlakul karimah, membenahi ibadah untuk jadikan tahapan mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhonya Allah Ta'ala. Ini namanya sholat tahajud kan, dengan kayak gini kita akan sadar. Ya. Dengan kesadaran. Berarti kayak sholat tahajud ya, sholat apa tadi itu duha. Berarti itu kita mengerjakan ya, sholat sunnah itu kita kerjakan, tapi kita itu harus introspeksi berarti ya. Introspeksi. Tapi repot, saya mau bilang juga repot. Repot banget. Karena itu kias. Kalau saya sih, menurut saya aja sih, kias. Misalkan saya ini ya, ini saya benar apa enggak gitu. Misalkan saya mau sholat tahajud gitu ya, sholat tahajud. Tadi kan dibilang sholat tahajud itu kan kayak gini, mencari ilmu kuncinya ya, ibadah gitu ya. Misalkan saya mengerjakan sholat tahajud ya, terus introspeksi, terus kita
kayak gini ngobrol mencari ilmu lah gitu. Apa itu bisa termasuk ke dalam sholat tahajud gitu? Kalau kita kayak gini, ini masuk ke dalam sholat tahajud. Sholat itu berhubungan, soli. Kalau dalam bahasa ini, itu kalau di Al-Quran ditulisnya salat. Salat. Kalau orang dulu bilangnya sekarang menjadi selat. Selat ini satu pemisah laut, ya, antara satu pulau dengan yang pulau lain. Ya. Artinya apa? Dari satu bukit ke bukit yang lain. Ini ada di sini celah ya. Ini laut. Artinya dari satu dohiriyah ke dohiriyah lain, dohiriyah lagi. Ini yang di situ yang dibahas ilmu-ilmu ibadah tentang hak kepada Allah Ta'ala. Maka disimbolkan dengan selat. Perubahan menjadi salat. Sekarang menjadi sholat, soli, hubungan. Simbol daripada ilmu yang hak kepada Allah itu disimbolkan laut atau samudra. Jadi katanya Nabi Musa disuruh mencari pertemuan dua laut. Dua ilmu, syariat dan manfaat, Al-Quran dan Al-Hadis. Betul kan? Betul. Ya. Ini. Jadi inilah sedang sholat duha. Sholat tahajud. Kalau sholat duha ketika jangan bekerja. Iya. Bekerja pagi-pagi itu udah termasuk duha. Ini kalau menurut saya aja ya. Nah, betul. Atau sekarang balik lagi ke epilepsi ya. Itu tadi kan intinya harus mendandani si orang tuanya, itu kan harus mendandani ya. Ya, introspeksi. Biar ini si anaknya sembuh. Ya berarti kalau yang anak ini kan berarti gak usah introspeksi ya kalau anak itu ya. Enggak, itu anak kecil biasanya itu. Kecil ini ya. Karena udah dewasa itu enggak. Ya, enggak. Di bawah 20 biasanya. Anak anak kecil lah. Biasanya di bawah 20. Biasanya di bawah 20. Karena di bawah balik, biasanya di bawah balik. Biasanya yang kena di bawah balik, karena kalau sudah balik ini sudah menanggung sendiri. Kalau di bawah balik, ini belum menanggung. Kalau di bawah balik itu berarti masih urusannya orang tuanya ya. Betul. Masih dalam ranah bimbingan seperti cangkoknya. Tahu cangkok, pohon nyangkok itu, itulah, ya, belum punya akar sendiri. Maka orang tua ini dititipi untuk apa? Didik awal, dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan nabinya Muhammad, Nabi kita besar, Nabi Muhammad dengan sholawat, ceritakan, dipelajari takbir, dipelajarin sholat. Ini tahapan awal namanya, ya kan? Iya. Diajak ke masjid, diajak ke musola, ini bagus, kayak gitu. Jadi lebih introspeksi kepada orang tua. Nih, tipis. Makanya saya bilang itu karena ketidaktahuan mungkin. Ketidaktahuan. Itu dari penyakit ke sini ya. Dari leluhur udah bisa. Bisa leluhur. Kalau epilepsi ini kayak gini, itu dari orang tua kok. Kalau dari leluhur itu pasti belum kepotong. Jadi dari mbak turun ke dari buyut turun ke mbak, ini belum dipotong ranah siriknya, turun ke anaknya lagi, nah ini turun ke anaknya lagi. Nah, itu maksudnya saya gitu. Iya bisa. Contoh ketika di situ katanya ada pusaka, ada kuburan di pendem ini bisa. Makanya harus dipotong. Makanya katanya, saya nggak pernah kok kayak gitu ya. Mungkin ada peninggalan dari imbas dari leluhur ya. Karena kan orang malah membanggakan. Iya kan? Iya. Ini dulu ini peninggalan buah ini. Dulu katanya kalau ini dibawa ini bisa kayak gini hilang. Siapa hilang? Pengalaman pribadi. Warisan mbah ya. Berarti balik lagi yang diturunin itu bukan penyakit ya, bukan berarti warisannya ya, warisan kesirikannya yang diturunin itu warisan kesirikannya. Jadi nanti larinya ke penyakit, berimbas ke penyakit itu ya.
Tapi orang taunya Penyakit keturunan. Bukan, enggak. Itu warisan kesirikan. Karena ketidaktahuan orang. Maka saya bilang kan harus cari tuntun. Makanya kan kayak kisah kalau Mbak Bu ini berusaha memberikan suatu edukasi, siapa tahu bisa membukakan pikiran orang-orang di luar sana agar lebih introspeksi lagi, lebih sadar lagi, biar diberikan hidayah oleh Allah. Kasihan. Iya, kalau menurut saya tuh, depresi itu penyakit ayan ya kalau orang Jawa itu. Itu kalau anak kecil itu biasanya dulunya itu main-main terbentur sini, akhirnya sarafnya kena ada benturan. Itu kata dokter ini. Iya betul. Nah, saya kan juga pernah mengalami gitu, nangani juga. Saya konsultasi sama dokter karena bukan turunan ini Pak. Betul, memang kan. Terus saya bilang itu tadi, ada sebab dan musabab. Karena jatuh itu kita harus introspeksi ya. Nah, itu namanya media. Iya. Jatuh media ya. Iya. Nah, kayak tadi jatuh di kamar mandi, ini kan media. Jadi seolah-olah itu benar kok. Nah, itu setan itu kan itu iblis. Jadi seolah-olah itu karena sakitnya jatuh kayak gitu kan. Padahal kan semua untuk introspeksi ya. Benar-benar nanti ini. Iya, memang secara medis itu jatuh di sini kena. Iya. Itu namanya apa? Media. Kalau masih kecil belum kelihatan, nanti ya sudah Dewasa ya? Ya, berapa umur berapa baru tercanda. Katanya dokter saya Memang benar. Oh. Memang benar. Ayan itu karena apa? Saraf yang panas. Saraf di sini panas. Maka anak itu sering panas badannya. Anak itu sering panas. Ya. Ketika dia panas nanti kejang-jangan. Karena apa? Di sini konslet, saraf ke otak, konslet. Kalau dewasa bisa nahan. Lah ini anak kecil seperti bolam. Bolam yang buatnya paling 110, jangan beri 220. Ayo meledos sama aja juga. Jadi nggak kuat ya. Ya matanya biasanya belalak. Iya. Karena sarafnya tegang semua. Nah, untuk epilepsi sendiri buat kayak Enggak. herbalnya itu Nggak ada. itu berarti pure di orang tua ya. Iya. kalau herbal ada boleh itu, cuma menghilangkan apa ya, penyumbatan Iya. peredaran darah. Kalau saya pengetahuan saya nih, itu ada antibiotik yang nggak tahu yang pokoknya bagus itu biasanya konsumsi terapi seperti itu. Dengan Tapi Mas Suto, ini tidak balang bilang. Itu nanti setelah dewasa, setelah balik sini, dia lepas dari orang tua, tidak apa-apa. Tidak ada anak remaja epilepsi ada nggak? Apa ayah ada nggak? Baca ada. Jarang. Tapi epilepsi itu gini loh, kalau jatuh di sungai meninggal. Dia kan sudah simbol. Sungai apa? Aliran ilmu kan? Iya. Rata-rata. Berarti dia ini orang tuanya, siripnya larinya ke keilmuan, menyalahgunakan. Loh, semua kok. Itu udah game itu. Kalau di jeding, kalau di kamar mandi atau di jalan, ini yang paling ringan ini di jalan. Yang tahapan kedua di kamar mandi. Tahapan ketiga yang paling parah di sungai. Kepleset dikit. Iya, kejadian banyak. Di motor ya. Iya. Di motor. Ngeri nggak? Memang saya kalau dibilang berbeda itu ada di apotek juga ada, di obat-obat juga ada. Tapi cuma meledakkan saja kok. Dan takutnya nanti timbulnya apa? Setelah dewasa. Nah, terus saya adalah di tempat pekerjaan. Saya sering lihat orang tua lah, ibu-ibu itu sering tiba-tiba ya lagi jalan apa sering marah-marah kejang-kejang sama orang itu dipinggirin berapa menit cebol lagi biasa jalan lagi berapa itu lagi sering di tempat saya kejadian itu. Itu hampir sama faktornya sebenarnya. itu seperti Perempuan itu biasanya. Iya, perempuan. Kalau laki-laki enggak. Jarang laki-laki. Jarang. Perempuan. Biasanya perempuan. Perempuan itu saya bilang tadi, itu karena bisa dari suami, bisa dari ranah klinik yang dari orang tua yang dari Barat, terlalu ya. kuat. Terlalu kuat.
ya dari limbah yang terlalu kuat. Itu memang temperamennya tinggi itu. Kalau orang yang jangan itu temperamennya tinggi. Iya, Emosional, ya. Moro-moro nggak apa-apa lagi dia ngobrol gini misalkan sama orang moro-moro Jadi- malah aja kok orang gitu. Sistem kronologinya kayak gini. Ketika orang kayak gitu, Iya. ini Iya betul. panas, sudah panas berlebihan. Jadi konslet. Lampu itu kalau kok panas, konslet. Meledak. Cuk, diem kan, sama jadi. Nah kayak gini. Ini nanti kembali pulih lagi. Berapa menit kembali pulih lagi. Iya, Ini kalau dewasa kuat. Nah coba itu di anak-anak. bisa putus ya. Iya, kasihan enggak? Apakah ada barangnya orang tua seperti ya klinik lah Gus. Iya. Masuk dalam urat nadi itu menghambat peredaran darah Pak Guru. Nah, ini kayak gini kronologinya. Bukan barangnya yang masuk, Ya, enggak energinya. tahu. Energinya. Jadi energi yang panas, energi ini tidak terlihat. Jadi kan HP ini bisa nyala ada energi enggak? Memang di sini ada baterai, ya kan? Ada baterai. Baterai itu tertanam. Itu artinya apa? Berarti ada klinik di rumah. Namanya tertanam. Ya. Nah, ini energinya ini radiasi. Saya bilang radiasi. Radiasi ini yang menyerang ke saraf otak. Ya. Maka berat kepala ini, sering sakit kayak gini. Energi. Cobain aja jangan telepon pakai HP, lama sakit nggak? Iya. Nah, itu namanya radiasi. Namanya Radiasi. Berarti menyumbat gitu. Penyumbat. Akhirnya apa? Darah ini, yang ketika penyumbat ini pertama dari oksigen ya, saya bilang ya. Ketika oksigen udah nggak lancar, darah nggak lancar, akhirnya terjadi pembekuan darah. Pembekuan darah. Karena tersumbat di sini penyumbatan darah. Orang ada bilang kanker otak akhirnya nanti. Iya. Ya, kanker otak sama. Nah ini kalau dari kecil sudah kena, kasihan nanti dirasanya.